Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Dani Permana MSI selaku dosen mata kuliah Statistika Multivariat. Baik, pada hari ini kami mau mempresentasikan materi mengenai analisis diskriminan yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nurhaliza dengan 2133796, Amania Zezebarki 2133702, Della Amalia 2133729, Maya Ifrasobia 2133778, dan Triana Putri dengan NIM 2133798. Next. Yang pertama ada prinsip dasar analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini merupakan suatu teknik analisis data ketika variabel dependennya bersifat kategorik, nominal atau ordinal, dan variabel independennya bersifat metrik, interval, atau rasio. Jika teknik analisis diskriminan dibedakan menjadi dua kelompok atau dua kategori, maka variabel tak bebas Y-nya itu dikelompokkan menjadi dua. Diperlukan suatu fungsi diskriminan. Jika variabel tak bebasnya dikelompokkan menjadi lebih dari dua, disebut analisis diskriminan berganda, yang diperlukan fungsi diskriminan sebanyak K dikurang 1 jika ada K kategori. Analisis diskriminan sendiri termasuk teknik multivariat pada hubungan dependensi, atau bisa dibedakan antara variabel respon dan variabel penjelas. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih variabel yang merupakan variabel independen. Kombinasi linear dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan. Analisis diskriminan mirip regresi linear berganda atau multivariable regression. Perbedaannya, analisis diskriminan digunakan apabila variabel dependennya itu kategorik atau menggunakan skala ordinal maupun nominal. Dan variabel independennya itu menggunakan skala metrik, interval, dan rasio. Sedangkan dalam regresi berganda, variabel dependennya harus metrik dan jika variabel independennya bisa metrik maupun non-metrik. Lanjut, adapun tujuan analisis diskriminan ini yang pertama, membuat suatu fungsi diskriminan atau kombinasi linear dari prediktor atau variabel yang bisa mendiskriminasi atau membedakan kategori variabel tak bebas, kriterion, atau kelompok. Artinya dapat membedakan suatu objek yang masuk kelompok kategori yang mana. Yang kedua, menguji apakah perbedaannya itu signifikan antara kategori atau kelompok dengan variabel bebas atau prediktor. Yang ketiga, menentukan variabel bebas yang mana memberikan pengaruh terbesar terhadap terjadinya perbedaan antar kelompok. Yang keempat, ada mengklasifikasi objek atau kasus ke dalam suatu kelompok didasarkan pada nilai variabel bebas. Terus yang terakhir, mengevaluasi keakuratan klasifikasi atau the accuracy of classification. Selanjutnya, untuk asumsi akan dijelaskan oleh Amania Zeze. Kepada Amania, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. Untuk asumsinya ada 3. Yang pertama yaitu uji normal multivariat. Menurut Carson pada tahun 1982, untuk menguji kenormalan multivariat digunakan prosedur yang dikembangkan oleh Mardia pada tahun 1970 dengan cara menghitung dua macam ukuran statistik, yaitu pertama ukuran skewness atau dilambangkan dengan B1,P, dan yang kedua ukuran kurtosis dilambangkan dengan B2,P. Rumusnya dapat kita lihat pada slide. Dan untuk hipotesis uji normal multivariat, itu ada H0, di mana H0-nya itu multivariat mengikuti sebaran normal, dan H1-nya itu multivariat tidak mengikuti sebaran normal. Untuk kriteria pengujiannya, H0-nya diterima dengan arti multivariatnya mengikuti sebaran normal. Menurut Neurosis pada tahun 1986, berdasarkan teori Wall dan Cronmal pada tahun 1977, seringkali kenormalan ganda sulit diperoleh, terutama bila sampel yang diambil relatif kecil. Bila hal ini terjadi, uji vektor rata-rata tetap bisa dilakukan selama asumsi kedua dipenuhi.
Asumsi yang kedua yaitu uji kesamaan matriks kovarian. Pengujian ini diperlukan untuk dapat membentuk fungsi diskriminan linear Fisher dengan menggunakan statistik uji box M. Uji ini didasarkan pada asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Untuk hipotesisnya sendiri, itu H0, sigma 1-nya sama dengan sigma 2, dan H1-nya sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Statistik ujinya bisa kita lihat pada slide, dan kriteria pengujiannya kita tolak H0 jika signifikannya kurang dari alfa, atau terima H0 jika signifikannya lebih dari alfa. Untuk asumsi yang ketiga, ada uji kesamaan vektor rata-rata. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih populasi memiliki vektor rata-rata yang sama. Uji ini didasarkan pada asumsi bahwa populasi tersebut memiliki distribusi normal. Untuk hipotesisnya sendiri, itu H0, mu1 sama dengan mu2, sama dengan sampai seterusnya sampai dengan mu-k. Dengan arti variabel yang diteliti tidak memiliki perbedaan antar kelompok. Dan sebaliknya untuk H1. Statistik uji yang kita pakai itu adalah uji Wilks lambda. Untuk kriteria pengujiannya, kita tolak H0 jika signifikannya kurang dari 0,05 atau sebaliknya. Dan diharapkan dari uji ini adalah H0-nya ditolak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kajian teori akan dijelaskan oleh Bella Amalia kepada Bella. Terima kasih kepada moderator. Analisis diskriminan tepat digunakan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel respon yang berskala nominal atau ordinal dengan lebih dari satu variabel penjelas yang berskala interval atau rasio. Model analisis diskriminan itu dapat dilihat pada slide dengan D itu merupakan skor diskriminan, B koefisien diskriminan atau bobot, dan X adalah prediktor atau variabel penjelas. Lalu fungsi diskriminan dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi diskriminan linear Fisher dan fungsi diskriminan kuadratik. Fungsi diskriminan linear Fisher itu merupakan fungsi yang bertujuan untuk memisahkan populasi ke dalam kelompok dan dapat pula digunakan untuk klasifikasi. Jumlah kelompok harus memenuhi 2K kurang dari P, dengan P merupakan jumlah prediktor. Menurut Sharma, tahun 1996, X merupakan vektor berukuran P kali 1 dari P variabel prediktor yang matriks varian kovariannya homogen, diberikan oleh sigma, sedangkan matriks dari jumlah kuadrat total dilambangkan dengan J. Misalkan B adalah vektor bobot diskriminan berukuran P kali 1, maka fungsi diskriminan linear ditunjukkan dengan persamaan berikut, yaitu adalah persamaan 2.3 yang dapat dilihat pada slide. Sehingga dari persamaan 2.3 dapat ditentukan jumlah kuadrat skor diskriminan dengan rumus Y transpos Y sama dengan B transpos X ditransposkan dikali B transpos X. Sehingga nanti menghasilkan B transpos X transpos B dan X sama dengan B transpos dikali J dikali B, di mana J itu merupakan X transpos dikali X. Maka Y transpos dikali Y itu sama dengan B kecil transpos dikali B besar ditambah W dikali dengan B kecil. Sama dengan B kecil transpos dikali B besar dikali B kecil ditambah B kecil transpos dikali W dikali B besar. Tujuan analisis diskriminan itu adalah menduga vektor bobot B, sehingga rasio jumlah kuadrat skor diskriminan antar kelompok dan jumlah kuadrat skor diskriminan dalam kelompok lambda itu bernilai maksimum. Lalu yang kedua ada fungsi diskriminan kuadratik. Adanya asumsi dan syarat sebelum melakukan analisis diskriminan menyebabkan tidak semua data dapat dianalisis menggunakan fungsi diskriminan linear, sehingga digunakan fungsi diskriminan kuadratik. Menurut Kartikawati tahun 2013, fungsi diskriminan kuadratik digunakan apabila asumsi kehomogenan matriks varian-kovarian tidak terpenuhi, tetapi asumsi kenormalan keubah ganda terpenuhi. Berdasarkan fungsi diskriminan kuadratik, aturan klasifikasi untuk diskriminan kuadratik adalah X diklasifikasikan ke dalam kelompok ke K jika skor kuadratik sebagai berikut yang dapat dilihat dalam slide.
Dengan analisis diskriminan, diperoleh sebuah model seperti regresi, yaitu satu variabel terikat dan banyak variabel bebas. Prinsip diskriminan adalah ingin membuat model yang dapat secara jelas menunjukkan perbedaan antara isi variabel dependen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk metode klasifikasi analisis diskriminan akan dijelaskan oleh Priyana Putri kepada. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada metode klasifikasi. Menurut Sarma pada tahun 1996, klasifikasi merupakan bagian dari analisis diskriminan. Ada beberapa metode klasifikasi pada analisis diskriminan, antara lain, yang pertama ada metode cut-off value, di mana metode ini mengklasifikasikan dengan cara membagi sejumlah pengamatan menjadi dua kelompok diskriminan menggunakan skor diskriminannya. Persamaan nilai cut-off dengan ukuran sampel kedua kelompok itu adalah cut-off sama dengan Z1 bar ditambah Z2 bar dibagi 2. Namun apabila ukuran sampel kedua kelompok tersebut tidak sama, maka menggunakan persamaan berikut, yaitu cut-off sama dengan N1 Z1 bar ditambah N2 Z2 bar dibagi N1 tambah N2. Selanjutnya yang kedua ada metode teori keputusan statistik. Metode ini meminimalkan misclassification error yang diperoleh dari perhitungan prior probability dan misclassification cost. Pada dasarnya metode teori keputusan statistik hampir sama dengan metode cut-off value. Perbedaannya hanya di antara kedua metode tersebut ada pada metode cut-off value yang tidak melibatkan prior probability dan misclassification cost dalam perhitungannya. Yang ketiga ada metode fungsi klasifikasi. Pada metode fungsi klasifikasi, aturan klasifikasinya berdasarkan fungsi klasifikasi diskriminan yang terbentuk pada masing-masing kelompok. Pengamatan diklasifikasikan pada suatu kelompok apabila memiliki nilai klasifikasi terbesar. Yang keempat ada metode jarak Mahalanobis, di mana hasil pengamatan dikelompokkan menggunakan metode jarak Mahalanobis, di mana pengamatan diklasifikasikan pada suatu kelompok apabila memiliki ukuran jarak Mahalanobis terdekat atau terpendek. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk penerapan akan dijelaskan oleh Maya Istasya pada Maya Dista. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk penerapan dari analisis diskriminan ini, kami mengambil data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, di mana pada data tersebut adalah data indeks pembangunan manusia indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2021. Pada kasus ini kami akan melihat apakah provinsi di Indonesia itu termasuk ke dalam kelompok dengan IPM kurang dari atau sama dengan 70 dan IPM lebih dari 70 berdasarkan umur harapan hidup saat lahir dan rata-rata lama sekolah. Sehingga pada kasus ini yang menjadi variabel penjelasnya yaitu X1 adalah umur harapan hidup saat lahir dan X2 adalah rata-rata lama sekolah. Dengan variabel responnya indeks pembangunan manusia, di mana Y0 itu kami definisikan dengan IPM kurang dari sama dengan 70 dan Y1 IPM lebih dari 70. Untuk datanya seperti yang ditampilkan di slide. Kemudian berikut adalah data dengan indeks pembangunan manusia yang sudah kami kelompokkan. Untuk penyelesaian kasusnya, yang pertama kami akan melakukan pengujian asumsi. Yang pertama itu merupakan pengujian dari normalitas multivariatnya. Dengan menggunakan software SPSS, di sini kami memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,486, di mana nilai ini lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga dapat kita putuskan untuk gagal menolak H0.
Artinya, variabel bebas yaitu umur harapan hidup saat lahir dan rata-rata lama sekolah ini berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya, untuk pengujian yang kedua, masih dengan menggunakan software SPSS, kami memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,840, di mana nilai ini lebih besar dari alfa 0,05, sehingga kita putuskan untuk gagal menolak H0, di mana artinya matriks varians dan covariance-nya itu equal atau sama. Selanjutnya adalah pengujian untuk korelasi. Berdasarkan output yang kami peroleh, diketahui bahwa nilai matriks korelasinya kurang daripada 0,05, di mana nilai matriksnya itu 0,132. Artinya, tidak ada korelasi antar variabel bebas, yaitu variabel UHH dan RLS. Di sini terlihat bahwa untuk asumsi dari analisis diskriminan ini sudah terpenuhi. Setelah asumsinya terpenuhi, kita lanjutkan kepada penyelesaian analisis. Sebelum ke analisis, kita dapat melihat variabel apa saja yang kita masukkan dan keluarkan ke dalam model. Sebelum itu, untuk test of equality of group means-nya itu, kami memperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya itu kurang daripada alfa 0,05, di mana nilai signifikansinya itu 0,04, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari umur harapan hidup saat lahir provinsi di Indonesia itu dengan IPM 0 dan IPM 1 signifikan secara statistik. Untuk output yang diperoleh pada poin 5 itu adalah menunjukkan bahwa variabel umur harapan hidup saat lahir itu tidak signifikan. Merupakan variabel yang signifikan untuk kita masukkan ke dalam model. Dan untuk poin nomor 6 itu menjelaskan model yang terbentuk dari analisis ini, di mana D sama dengan minus 38,330 ditambah 0,546 UHH. Selanjutnya, berdasarkan output yang diperoleh pada poin 7, menunjukkan bahwa variabel yang tidak signifikan adalah rata-rata lama sekolah antar provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Setelah mengetahui variabel yang dimasukkan dan dikeluarkan dari dalam model, kita ketahui sama-sama bahwa variabel UHH adalah variabel yang signifikan untuk kita masukkan ke dalam model. Setelah itu, kita dapat menentukan nilai cut-off dari variabel ini dengan cara N1C0 ditambah N2C1 per N1 ditambah N2. Jika nilai diskriminan kita kurang dari nilai pemisah, maka akan dimasukkan ke dalam kelompok IPM sama dengan 0. Selanjutnya, untuk output nomor 8 itu, kita peroleh bahwa ketepatan klasifikasi kita untuk IPM 0 sebesar 81,8%, dan untuk IPM 1 itu sebesar 87%. Untuk menjelaskan seberapa baik variabel UHH ini menjelaskan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita dapat menggunakan canonical correlation, di mana berdasarkan output yang kami peroleh, diketahui bahwa nilai korelasi canonikalnya adalah sebesar 0,49. Artinya, 49% dari variabel IPM ini dapat dijelaskan oleh variabel UHH, dan 51% sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maeva Sedia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.